pengamat yang kaget kenapa bisa Bashar al-Assad itu menyerah dan meninggalkan negaranya, kabur gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wonder Home Podcast. Sudah agak lama kita absen ini soalnya. Dan the one and the only, kita kedatangan rekan kita, Mas Ahmad Zahidi. Gimana Mas Ahmad Zahidi? Alhamdulillah baik, sehat ini. Ya, sehat dan bergembira terus karena Barca beberapa kali menang. Oh iya, tadi menang ya. Liverpool juga menang ya. Oke. Bukan soal bola, tapi tema kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas, karena Mas Zahidi ini punya background keilmuan di bidang hubungan internasional, terutama di Timur Tengah, studi tentang Timur Tengah, dan beberapa hari atau minggu ini belum seminggu bahkan hari Minggu kemarin ya, itu kita dikejutkan dengan sebuah kenyataan di mana kekuasaan Bashar al-Assad di Syria itu tumbang oleh kelompok oposisi yang disebut sebagai Hay'atut Tahrir Asyam gitu. Nah, kita mau ngobrol soal itu, tapi sebelum ngomong tentang bagaimana dan faktor apa saja yang menyebabkan Bashar al-Assad tumbang, kita berbincang dulu tentang Syria secara umum terlebih dahulu lah. Sebenarnya Syria sebagai sebuah negara di era modern. Let's say gini, Bashar Assad itu mewarisi kekuasaan ayahnya sebelumnya yaitu Hafiz al-Assad. Oke, dari situ dulu deh Mas Zahidi barangkali. Sebenarnya negara modern Syria ini, kalau kita bicara soal Syria kan bisa panjang sekali sampai sebelum Masehi gitu. Syria kan termasuk salah satu negara di mana pusat peradaban Islam. Peradaban Islam, sebelumnya juga peradaban Greek gitu, Yunani salah satu kota-kota besarnya peradabannya di sana. Damaskus, Baghdad, Istanbul itu kan pusat-pusat peradaban Islam kan. Betul. Tapi karena perang itu hancur lebur ya. Gini, yang Hafiz al-Assad itu naik ke tampuk kekuasaan di Syria itu bagaimana ceritanya, Mas? Iya, jadi Hafiz al-Assad mengambil alih kekuasaan itu atau naik ke puncak kekuasaan di Syria itu kan melalui kudeta 1971. Jadi dari situ dia membangun dinasti politik yang berkuasa cukup lama, dan pada tahun 2000 menjelang wafatnya dia kemudian mempersiapkan anaknya Bashar al-Assad. Tapi sebenarnya awalnya bukan Bashar al-Assad yang dipersiapkan. Yang dipersiapkan bukan Bashar. Saudaranya cuma karena meninggal, jadi pilihannya adalah Bashar al-Assad. Padahal Bashar al-Assad waktu itu kan masih sangat muda sebenarnya, 34 tahun kayaknya. Ketika naik ke tampuk kekuasaan tahun 2000 itu ya. Tapi ketika Bashar al-Assad naik ke tampuk kekuasaan itu mewarisi kepemimpinan ayahnya, sebenarnya ada harapan bahwa dia bisa membangun Suriah dengan lebih modernis mungkin, karena dia pendidikannya kan di Prancis di Prancis. Jadi dianggap pada awalnya ada harapan bahwa dia akan membawa Suriah itu berbeda dengan gaya kepemimpinan ayahnya yang membangun dan mempertahankan kekuasasaannya dengan tangan besi. Dengan tangan besi militer ya. Tapi sebelum ngomongin Bashar Assad, pada masa tahun 1971-an itu ketika Hafiz Assad naik ke tampuk kekuasaan itu, suasana batin Timur Tengah secara umum itu kan ada yang namanya Partai Ba'ath ya. Betul. Partai Ba'ath itu. Dia terafiliasi dengan ini. Itu mulai sejak Hafiz Assad atau mulai Bashar Assad ya? Hafiz al-Assad itu jadi keluarga
Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad itu kan dari golongan Syiah. Nah itu menariknya saya kira di Suriah itu kan mayoritas Sunni tapi dipimpin oleh kelompok Syiah. Kelompok Syiah Alawiyin gitu ya. Jadi itu kan yang saya kira, dan dia mampu menjaga keberlangsungan rezimnya itu loh. Padahal dia kan kelompok minoritas. Jadi Suriah mayoritas penduduknya Sunni. Tapi rezimnya itu Syiah. Maka ya itulah saya kira kedekatannya. Kita tahu di Irak juga kan sama kan. Jadi dulu kalau di Irak kan terbalik kan. Di Irak kan mayoritas Syiah, tapi dipimpin oleh Saddam Hussein. Jadi itu saya kira menarik di Timur Tengah itu membaca. Jadi kalau setelah ya beberapa tahun kan 79 kan terjadi revolusi Islam Iran di Iran ya. Jadi di mana Imam Khomeini berhasil merebut kekuasaan dan rezim Syiah kemudian mulai, ya dulu kan revolusi pasti saya kira masih pengerti lah ya. Kan kita semua banyak mempelajari. Setelah revolusi Islam Iran kan yang dikhawatirkan oleh Arab Saudi kan terjadi Syianisasi di kawasan Timur Tengah kan. Nah itu kan saya kira ketemu dia dengan Ba'ath itu yang sama, di mana Iran itu rezimnya Syiah dan mayoritas Syiah kan 90%. Jadi ya kalau dilihat ya di tahun 70-80-an itu kan figur-figur besarnya kan kayak Gamal Abdel Nasser, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, itu kan orang-orang besar gitu, maksudnya yang punya pemimpin besar lah ya. Pemimpin dengan karisma dan kekuatan politiknya kuat gitu, termasuk Hafiz Assad, Khomeini gitu ya. Nah setelah itu kan ya Iran setelah 79 kan membangun kubu politik di Timur Tengah. Jadi pasca revolusi Islam Iran kan ada dua kubu politik besar yang terbentuk, dan itu ada rivalitas. Saya kira sampai saat ini kan rivalitas itu masih berlangsung. Ya kubu politik yang dibangun oleh Iran bersama dengan Hizbullah, ya Suriah kan, kemudian dulu ada Gaddafi, ya itu kan anti Barat, anti Amerika lah saya kira. Kemudian kubu Arab Saudi yang itu sangat pro Amerika Serikat. Betul. Jadi ya berarti kan ini masih soal tahun-tahun itu ya. Jadi revolusi 79, revolusi Islam, Khomeini mengkonsolidasikan kekuasaannya di Iran dengan ideologi Syiahnya gitu, membangun proksi-proksi, membangun teman-temannya di Syria kah, terus kemudian juga mungkin Hizbullah di Lebanon gitu. Sementara di sisi yang lain Arab Saudi juga punya, meskipun sama-sama kalau payung besarnya adalah Islam, tapi ini adalah Salafi, Wahabi gitu ya, gitu kira-kira. Padahal dulunya saya nggak tahu Mas Sahide juga sempat studi tentang sosialisme Arab nggak? Kalau menggantikan ideologi sebelumnya kan orang seperti Michael Aflaq itu kan ingin menyatukan Arab itu di bawah bendera sosialisme Arab itu. Ternyata nggak jalan, nggak fungsi dengan Ba'ath yang di mana-mana ini tadi ya. Itu kan salah satu ini dari karakteristik dari partai Ba'ath pada awalnya juga kan. Itu, jadi awalnya ke arah sana, tapi pada ujungnya nggak gagal semuanya proyeknya. Dan yang muncul adalah rezim-rezim kecil, rezim lokal lah ya. Ini tadi ada Hafiz Assad, ada siapa? Saddam Hussein, Gaddafi, dan ada di mana-mana. Dan sekarang realitanya adalah yang bertahan itu ya Syiah. Iran dan Arab Saudi, kekuatan lokalnya. Kekuatan lokal itu yang masih dan ya rivalitas itu sampai sekarang ya. Meski kemarin kan dengan peran Cina, Arab Saudi dan Iran itu kan berhasil menormalisasi hubungannya, tetapi saya kira itu masih harus dikaji lebih jauh seperti apa mempengaruhi
apakah normalisasi itu menghilangkan rivalitas? Oh gitu ya. Kedua negara itu didamaikan oleh Cina gitu. Negara yang nggak punya Tuhan gitu. Didamaikan oleh Cina. Oke, sekarang masuk ke Syria lagi. Yang membuat dari Hafez Assad, Bashar Assad, Syria sebagai sebuah negara bertahan itu apa, Mas? Iya, jadi ya tadi kan kita sedikit menyinggung ya bahwa Bashar al-Assad itu kan mewarisi kepemimpinan ayahnya. Ya. Dan pada awalnya kan karena dia masih muda, pendidikannya dari Eropa, dari Prancis, ada ekspektasi bahwa dia bisa membawa Suriah itu lebih baik. Memimpin Suriah berbeda dengan gaya orang tuanya, gaya ayahnya. Tetapi dan pada awalnya kan ada beberapa langkah-langkah politik yang saya pelajari. Dia mencoba untuk ya seolah-olah lebih terbuka. Tapi kan faktanya dia membangun tangan besi, terutama gejolak politik yang dihadapi oleh Suriah itu kan setelah di Arab Spring itu kan 2010 akhir 2011 yang diawali dari Tunisia. Ya pasca di Arab Spring itu yang juga awalnya adalah spiritnya atau impian masyarakat Arab dengan Arab Spring kan demokratisasi. Maka rezim-rezim otoriter itu kan pada berjatuhan kan. Ya, Sayyid Abidin bin Ali di Tunisia, kemudian Hosni Mubarak di Mesir juga meletakkan jabatannya, Muammar Gaddafi di Libya, ya kan. Dan beberapa negara Arab lainnya. Hanya Bashar al-Assad yang mampu bertahan kan. Jadi pengecualian juga itu. Hanya dia yang mampu bertahan selama lebih 10 tahun, digempur oleh kelompok oposisi, tapi dia bisa bertahan cukup lama. Makanya kan kita mungkin banyak juga pengamat yang kaget kenapa bisa Bashar al-Assad itu menyerah dan meninggalkan negaranya, kabur gitu. Jadi saya kira begitu gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya dia diharapkan bisa memodernisasi Syria dengan pendidikannya di luar, dengan di Prancis itu. Tapi pada ujungnya ketika dihadapkan pada situasi Arab Spring, ada gelombang demonstrasi dan perubahan di Arab secara umum, dia kembali meresort atau mengandalkan kekuatan militer untuk membungkam kaum oposisi gitu ya. Tapi secara umum, termasuk di Syria nanti barangkali akan kita bincangkan juga gitu. Demokrasi di Arab itu tepat nggak sih kira-kira? Meskipun namanya demokrasi, gitu. Pada ujungnya tangan besi juga itu sepertinya yang berkuasa tuh. Kalau tidak salah itu kan Saddam Hussein itu kan punya pernyataan bahwa demokrasi itu kan nggak cocok di Arab. Oh iya, Saddam bilang gitu ya. Tapi sebenarnya beberapa scholar itu kan melihat bahwa demokrasi itu sebenarnya bisa tumbuh. Ya kita tahu Turki kan pernah demokratis kan, sebelum Erdogan kemudian membangun kekuasaannya, kekuatan politiknya dengan otoriter sejak kudeta gagal 2016. Dan ya tadi ketika Arab Spring itu bergejolak 2011, salah satu negara yang berhasil mengonsolidasikan demokrasinya kan Tunisia. Tunis terhitung berhasil. Iya, berhasil. Tapi 2021 kan Tunisia gagal juga kan, kembali kepada otoritarianisme. Jadi ada pengalaman berdemokrasi di negara-negara Arab. Tetapi ya di tengah jalan kemudian kalau bahasa ininya kan
democratic backsliding kan. Oh, democratic backsliding. Iya, jadi kemunduran demokrasi itu. Ya, Turki kan mengalami itu, Tunisia mengalami itu. Mesir. Ya, Mesir karena ya 1 tahun Muhammad Mursi pemimpin yang terpilih secara demokratis. Kemudian dikudeta secara militer. Kalau Suriah kan memang belum mengarah pada konsolidasi demokrasinya kan belum jalan karena Bashar al-Assad kan belum jatuh. Nah dulu kan Bashar al-Assad dikritik oleh Amerika Serikat karena dianggap sebagai pemimpin yang tidak punya legitimasi politik, dan dia respon dengan ada pemilu 90 sekian persen kalau nggak salah itu. Tapi kan pemilunya hanyalah kandidatnya ada yes atau tidak dengan Bashar al-Assad. Oh gitu. Aneh juga kan gitu, menurut saya. Kayak zaman Soeharto. Jadi pemilunya itu, dan ketika 90% mengatakan wah, ketika Amerika salah ketika dia mengatakan kami nggak punya legitimasi politik, buktinya 90% masyarakat mengatakan yes. Antara yes dan jadi demokrasi dengan cara dia sendiri kira-kira, dan itu yang terjadi dalam, saya kira mungkin itu ya eksperimentasi ya. Saddam pernah bilang begitu ya, itu menjadi dasar buat ya negara-negara di Timur Tengah gitu. Untuk itu tadi orang kuat, orang karismatik, tangan besi itu yang bisa meredam ini tadi, meredam konflik, meredam pemberontakan gitu. Tapi bagaimanapun demokrasi tetap menjadi opsi yang terbaik lah paling tidak ya untuk meregulasi kekuasaan ini tadi harusnya, meskipun eksperimentasinya Tunis dan segala macam tadi itu mengalami beberapa kali juga kegagalan atau masa-masa transisinya gitu. Nah apa itu namanya, sekarang kalau di Syria tetap ini tadi bertahannya adalah dengan cara konsolidasi militer yang kuat, meredam oposisi dengan cara militer. Yang membuat secara militer kuat Syria itu secara militer kuat itu ada, mereka memang punya resources yang hebat, atau ada juga ada backup dari luar gitu. Ya memang salah satu kenapa Suriah itu berbeda, Syria different kan. Ya, ada tulisan di jurnal Mas Saidi tentang itu ya. Why Syria different itu ya karena Suriah kan di backup oleh Rusia. Jadi yang menarik dari konflik kan seperti tadi sudah kita diskusikan ya. Ada 2 kubu besar di kawasan Timur Tengah, kubu politik yang mengembangkan kekuatan politiknya, aliansinya, ya Iran, di situ ada Suriah, ada Hezbollah, dan di belakangnya ada Rusia. Kemudian Rusia juga mengikutkan Cina, ya kan. Kemudian kubu yang lain yang pro Amerika Serikat itu dipimpin oleh Arab Saudi, ada Mesir dan beberapa negara Arab Teluk. Nah, oleh karena itu konflik, terutama saya membaca konflik di Suriah pasca di Arab Saudi itu kan, ya Suriah itu kan menjadi medan perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Rusia. Jadi tempat main-mainnya mereka. Nah, rezim kan di backup, Bashar al-Assad kan di backup oleh Rusia, ada Cina, ada Iran di sana. Ini kan yang membuat mereka kuat. Sementara oposisi kan, ya meski tidak semua oposisi ya, itu karena ada beberapa fraksi di oposisi, tapi kan ada oposisi yang di backup oleh Arab Saudi, oleh Amerika Serikat. Ini yang membuat mereka bisa berperang dengan cukup lama. 13 tahun mereka berperang itu kan saya kira cukup melelahkan dan menghabiskan banyak energi sumber daya gitu. Itu tidak mudah menurut saya. Tidak mudah bagi rezim Bashar al-Assad untuk tetap bisa bertahan di kekuasaannya selama 15 tahun berperang melawan kelompok oposisi. Itu
saya kira kalau tidak ada backingan yang kuat itu pasti udah kehabisan amunisi itu. Pelurunya udah habis saya kira kan. Ya enggak? Karena kalau dia perang itu kan pasti pertama budget untuk anggaran logistik untuk anggaran pasti kan besar dan 13 tahun itu tidak sedikit. Dan di satu sisi negaranya kan perputaran ekonominya kan tidak jalan. Ya kan? Kena embargo juga. Kena embargo, diisolasi, ekspor impor nggak jalan, perdagangannya. Jadi pengeluarannya banyak, sementara ekonomi tidak berjalan dengan baik. Maka tidak mudah untuk bertahan selama 13 tahun. Oposisi juga sama, mana bisa dia bertahan terus menggempur rezim itu selama 13 tahun kalau tidak ada yang membackup kan? Nggak ada supply ya, dari tidak luar, ada supply. Tapi ngomong-ngomong, katakan kalau Tunisia itu kan case-nya tidak seperti Syria ya, Tunisia, Mesir, waktu Arab Spring itu. Yang membuat Syria menjadi negara yang menggoda untuk negara-negara luar juga terlibat di situ itu apa ya? Kenapa tidak negara lain gitu? Kenapa Syria? Ya, oke, jadi ya dulu kan riset saya di buku saya Arab Spring itu kan sebenarnya poinnya mengatakan kenapa Tunisia itu berhasil mengonsolidasikan demokrasinya. Karena Tunisia itu dianggap negara periferi. Oke. Jadi tidak bagi Amerika tidak terlalu banyak khawatir dengan kebangkitan kelompok Islam di sana kan. Ya kita tahu bahwa kelompok-kelompok Islam ya yang radikal atau garis keras di Timur Tengah itu kan dianggap sebagai kerikil yang mengganggu kehadiran Amerika di sana. Nah, Suriah ini kan aliansi dari Iran kan, ya, jadi aliansi Iran, bagian dari kubu Iran lah. Dan Iran ini kan dianggap ancaman bagi Israel kan. Ya kita kan tahu lah beberapa kali presiden Iran itu, terutama dulu Ahmadinejad ya, itu kan keras sekali dia punya statement ingin melenyapkan Israel dari peta dunia. Gitu. Itu kan wipe out Israel dari dan map. Aliansinya kan Suriah, kubunya kan Suriah kan perbatasan langsung dengan Israel. Oleh karena itu kalau Suriah itu rezim Suriah pro Iran dan Iran itu selalu dianggap sebagai negara yang cukup mengancam eksistensi Israel di Timur Tengah, maka ya mengeluarkan Suriah dari aliansi yang dibangun Iran itu salah satu langkah yang strategis saya kira gitu. Ya. Jadi dan Arab Saudi juga ya tadi kan kita sudah menyinggung di Suriah kan mayoritas Sunni tapi dipimpin oleh Syiah Alawiyah. Jadi masyarakatnya Sunni, pemimpinnya rezimnya Syiah dan pro dengan rezim Syiah, terutama dengan Iran. Ketemunya di situ. Arab Saudi ya tentu kan punya upaya bagaimana supaya kelompok oposisi, kelompok Sunni itu naik ke kekuasaan, dan kalau dia Sunni kan lebih dekat dia saya kira untuk merubah peta politik di Timur Tengah. Jadi posisi Suriah menurut saya itu kan sangat strategis karena aliansi Iran ya dulu Ahmadinejad ingin melenyapkan Israel dari peta dunia, ya kan? Dan ya Suriah itu berdekatan langsung dengan Israel. Jadi itu kan sangat berbahaya sekali bagi Israel kan, betul, saya kira gitu. Oh gitu ya, memang posisi ini bukan periferi. Kalau pinggiran tadi itu Tunisia dan segala macam itu tidak langsung berbatasan dengan Israel gitu. Dan di situ kalau Mesir meskipun berbatasan dengan Israel tapi sudah dalam kendali Amerika kan gitu ya. Sementara Syria ini enggak ini. Ini agak bandel ini ya karena koalisinya dengan Iran tadi itu. Sehingga Syria dijadikan sebagai battleground-nya lah gitu ya. Battleground antara let's say kalau Rusia dan Amerika nggak mungkin langsung vis-a-vis perang begitu, menggunakan proxy yang ada di
di sana di Syria ini gitu. Nah, sekarang dengan kekuasaan dengan tadi itu selama 13 tahun setelah Arab Spring bisa berkuasa Bashar Assad dengan dukungan Rusia. Terus kemudian kemarin runtuh di hari Minggu kemarin itu. Selain misalnya tadi kan disebutkan soal logistik logistik perang dan segala macamnya kan mungkin sudah kehabisan. Selain faktor itu, faktor lain yang kira-kira membuat Bashar Assad kabur, lari, dan kemudian kelompok oposisi bisa mengkonsolidasikan dirinya dan kemudian menjadi penguasa baru Syria apa gitu, Mas? Saya kira tidak terlepas dari apa yang terjadi di belahan dunia lain. Ya, tadi kan sudah kita diskusikan Suriah ini kan sangat kuat di backup oleh Rusia kan. Karena dari Suriah ke Rusia itu ada pipa di bawah laut yang itu untuk ini minyak itu. Oh, langsung nyambung. Langsung. Jadi artinya kan memang Suriah bagi Rusia itu kan strategis. Makanya sejak di Arab Spring itu kan Rusia kan total mati-matian membackup rezim Bashar al-Assad supaya dia tidak jatuh. Dan rezim Bashar al-Assad bisa bertahan lama ya karena ada Rusia kan. Cuma kan 2022 yang lalu konsentrasi Rusia kan terpecah. Ya kan, dan itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga prestis eksistensi Rusia di kancah politik global. Ketika Rusia menginvasi Ukraina, yang awalnya kan Putin sebenarnya memprediksi ya Ukraina itu bisa ditaklukkan dalam mungkin 2 minggu atau 2 bulan selesai. Ya, tapi ternyata ketika dia menginvasi Ukraina sampai sekarang itu dia belum bisa menaklukkan. Nah, itu kan tentu membuat dan invasi Rusia ke Ukraina kan membuat Rusia diisolasi, diembargo secara ekonomi, tentu berpengaruh pada. Jadi di satu sisi situasi yang dihadapi Rusia ini kan membuat dia tidak bisa fokus memberikan dukungan politik kepada Suriah kan, karena dia juga itu saya kira di luar prediksinya Vladimir Putin ya. Dan kalau dia kalah dalam ya kita udah pernah diskusi di sini ya, bahwa invasi Rusia ke Putin itu kan sebenarnya salah satu strategi bagi Putin untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Rusia sedang bangkit untuk melawan hegemoni Amerika Serikat, NATO. Nah, kalau dia kalah di sini kan yang tujuan awalnya menunjukkan kepada dunia bahwa dia bangkit, kan berarti malu sendiri jadinya. Apa kata dunia? Iya, apa kata dunia? Justru ingin menunjukkan sedang bangkit, tapi malah kalah dengan memalukan itu kan. Jadi itu dalam posisi yang sangat sulit menurut saya bagi Putin. Sehingga ya kalah di Suriah juga tentu kita akan melihat bahwa Bashar al-Assad jatuh itu kan kekalahan bagi Rusia. Kehilangan muka betul ya. Tapi kan lebih baik, itu saya kira lebih baik kalah di Suriah daripada kalah di Ukraina. Karena dia di Ukraina kan itu langsung gitu loh. Maka dia enggak bisa memberikan dukungan politik. Ya memang Rusia kan dari segi kekuatan militer kan nomor 2 di dunia. Tapi secara ekonomi kan dia bukan kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia, tidak masuk 5 besar kan. Amerika, Cina, Jepang, ya kan. Dia tidak masuk liga ekonomi itu. Nah, dia 2 tahun perang, kemudian diisolasi, diembargo itu pasti dia juga. Makanya ya jatuhnya Bashar al-Assad menurut saya karena dia kehilangan salah satu suplai amunisi besarnya. Amunisi militer, politik dari Rusia karena pecahnya konsentrasi karena juga spending banyak kekuatan di Ukraina itu tadi ya. Jadi saya menganalisisnya begitu, meski ada analisis beberapa mengatakan ya
Salah satunya karena Iran kecewa, misalnya kan dengan sikap Bashar al-Assad yang ya dulu kan awal-awal Arab Spring itu kan Suriah itu kan atau rezim Bashar al-Assad kan diisolasi di Liga Arab kan. Jadi bahkan sempat dulu konferensi tingkat tinggi Liga Arab itu kursi untuk Suriah itu diberikan kepada kelompok oposisi gitu loh. Oh gitu ya. Oleh orang. Nah, saya kira Liga Arab itu. Jadi mungkin juga bagi Bashar al-Assad kan ya merubah strateginya ya karena pasti dia berpikir gimana caranya supaya selesai perang itu. Berarti kan upayanya kan bagaimana menstop supply amunisi untuk kelompok oposisi itu kan. Tapi ternyata kan dengan mengambil itu Iran agak kecewa kan. Jadi tapi kalau Iran mengambil langkah itu maka menurut saya itu bukan langkah yang tepat juga ya, karena kalau Bashar al-Assad jatuh ya Iran kan berpotensi kehilangan salah satu aliansi, mungkin satu-satunya aliansi di Arab yang setianya itu kan itu. Oh gitu ya. Ya tapi posisi saya agak memahami posisi siapa Bashar Assad, Syria dalam hal ini agak dilematis memang. Dia itu mungkin secara afiliasi keagamaan Syiah itu tadi. Tapi secara etnis kan mereka itu bukan Persia. Mereka itu Arab juga gitu. Jadi agak susah dan kemudian ternyata keputusan untuk mendekat ke Arab ini tadi membuat Iran mengambil jarak juga gitu ya. Iran juga mungkin agak mundur 1-2 langkah. Kemudian Rusia ya kehilangan konsentrasi. Dari jalur ini tadi, dari jalur afiliasi support politik dan militer ini tadi kehabisan amunisi dari Rusia, terus kemudian support politiknya Iran juga agak mengendur gitu ya karena kecewa sama Bashar al-Assad. Itu dari sisi faksi yang ke arah Rusia dan Iran ya. Sementara di sisi yang lain ini bukan Bashar Assadnya, tapi kelompok-kelompok oposisinya itu disinyalir juga punya backup dari Turki, dari Israel, dari Amerika itu gimana? Apakah benar atau memang ada sekali ya, karena Turki juga punya kepentingan di sana. Jadi dalam Turki kan kita tahu memang hubungan Turki dengan rezim Bashar al-Assad itu kan Erdogan itu kan tidak bagus hubungannya karena kasus Kurdistan itu kan. Jadi dalam beberapa hal kan memang hubungan Erdogan dengan Bashar al-Assad itu nggak bagus. Kurdi ini adalah etnis yang salah satu etnis ada di Syria, ada di Suriah, ada di Turki, ada di Iran, ada di Iran. Di Iran dan Irak juga empat negara itu kan. Jadi cuma sebenarnya di Suriah itu kan sedikit kecil mereka, cuma di perbatasan dan orang-orang Kurdistan di Turki itu kan dianggap sebagai ancaman politik Erdogan kan. Jadi aliansi mereka itu kan sangat diinikan dan beberapa hal Erdogan kan kecewa dengan sikap Bashar al-Assad itu terhadap kelompok oposisi Kurdistan itu. Kecewanya karena apa? Kurdistan itu kan dalam beberapa hal kan juga membantu rezim oposisi dulu. Bashar al-Assad melawan ISIS kan. Jadi nggak ketemunya di situ saya kira gitu. Jadi kalau Israel kan ya jelas dia punya kepentingan supaya Suriah itu keluar dari aliansi politik Iran, punya kepentingan untuk melemahkan kekuatan politik yang dibangun oleh kubu Iran kan. Dan ya negara yang tersisa kan ya Suriah. Praktis dengan ya kita belum tahu ke depan akan seperti apa, tetapi kan dengan jatuhnya Bashar al-Assad kan ada potensi, ada ruang untuk membackup figur yang tidak pro dengan Iran kan. Apalagi kalau dia dari kelompok Sunni kan kartu itu saya kira bisa dimainkan gitu. Jadi saya kira begitu dinamikanya sehingga negara-negara itu. Dan ya Erdogan kan sebenarnya
ingin membangun satu kekuatan ya politik baru di kawasan Timur Tengah atau ya di tengah rivalitas antara Iran dengan Arab Saudi itu, dia ingin muncul sebagai salah satu kekuatan apa ya, poros baru lah kira-kira ya. Jadi makanya kan sejak Arab Spring itu kan kelihatan sekali Erdogan aktif di sana, ya karena ingin membangun satu kekuatan, ingin menjadi salah satu negara yang punya kekuatan poros baru, tidak hanya ngikut dengan Iran dan Arab Saudi, tapi ya dia punya poros baru yang dibentuknya. Jadi Erdogan punya obsesi politik itu membawa Turki ke sana, saya kira. Poros Ottoman gitu ya. Poros Erdogan gitu. Kalau dulu kan Utsmani, sekarang Erdogani gitu ya. Jadi memang masuk akal sebenarnya kalau Turki dengan konteksnya Kurdi tadi itu Israel untuk mengurangi ikatan aliansi di Syria dengan Iran tadi itu masuk dan mendukung kelompok-kelompok oposisi itu secara kalkulasi politiknya masuk akal sebenarnya ya. Dan apa itu namanya? Dan kelompok-kelompok ini juga menerima dengan tangan terbuka support politik mereka, kira-kira gitu ya. Ya mereka kan bisa jadi juga karena ya mereka berperang selama 13 tahun itu kan itu pasti lelah lah. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi psikologis masyarakatnya, kekuatan-kekuatan politik menghadapi realitas politik seperti itu. Tentu ingin melawan. Tapi kan melawan itu harus punya amunisi, harus punya senjata, harus punya peluru. Kalau mereka nggak punya, siapa yang bisa simpan? Jadi kepentingan itu kemudian bisa mengakomodasi, dan itu bisa dimanfaatkan oleh aktor-aktor luar yang punya kepentingan di sana, saya kira. Oke, dan sekarang kenyataannya adalah Bashar al-Assad sudah tumbang rezimnya, terus kemudian kekuatan baru muncul, yang HTS itu Hayatul Tahrir Syam gitu. Apa itu namanya, organisasi pembebasan Syam atau Syria. Nah, ke depan kira-kira dengan penguasa baru ini, tadi kalau ngomongin prospek demokrasi, akan adakah prospek demokrasinya atau kembali kepada model otoritarianisme lagi? Kayak gimana? Kira-kira ini. Arab Spring itu kan sebenarnya spiritnya tujuannya kan demokratisasi kan, tapi itu kemudian gagal karena Bashar al-Assad bertahan cukup lama. Nah, sekarang dia sudah digulingkan. Tentu pertanyaannya, Suriah ke depan akan menjadi negara seperti apa? Karena dulu ketika Bashar al-Assad menggantikan posisi ayahnya kan ada harapan bahwa Suriah itu lebih terbuka, lebih. Nah, apakah kemudian harapan itu bisa terwujud? Pintu itu terbuka dengan Bashar al-Assad meninggalkan negaranya, meninggalkan kekosongan kepresidenan itu gitu. Apakah jalan demokratisasi itu terbuka atau tidak gitu? Kira-kira begitu kan pertanyaannya. Nah, cuma kan masalahnya ini kan ya yang menggulingkan, yang berhasil membuat Bashar al-Assad meninggalkan negaranya kan dari kelompok oposisi yang itu oleh Barat kan dianggap sebagai garis keras, jadi garis keras. Kalau dia misalnya berhasil membentuk pemerintahan, pertanyaannya berapa lama dia akan bertahan kalau tidak ada kekuatan politik yang membackup kan? Ya kita belajar dari Libya setelah Muammar Gaddafi jatuh, ya kan sampai saat ini juga masih konflik, masih ada dualisme kepemimpinan di sana kan. Ada yang didukung oleh Amerika, ada yang tidak misalnya. Kemudian di Mesir kan ya Muhammad Mursi terpilih sebagai presiden secara demokratis 2012. Tapi karena dia tidak pro Amerika Serikat,
negara pertama yang dikunjungi Mursi adalah Cina, kemudian ke Iran. Ya, bulan Juli dia dilantik, Agustus dia ke Cina, ke Iran. Desember akhir dia sudah digoyang posisinya. Januari sudah demonstrasi besar-besaran menentang Mursi karena dekretnya yang seolah-olah mengembalikan pada otoritarianisme itu. Juli 2013 dia sudah jatuh. Jadi pengalaman ini kan, wah ini kalau tidak punya backupan kan tidak mudah bertahan, dan apalagi dengan situasi yang ada di Turki, ya tentulah faksi-faksi Bashar al-Assad itu masih bercokol di sana kan, tidak mungkin sepenuhnya hilang. Jadi kalau rezim kelompok yang membentuk pemerintahan itu tidak di backup oleh Barat, oleh Amerika Serikat, sementara dia juga dari kelompok Bashar al-Assad mungkin ada serangan atau mengganggu ya juga tidak ada jaminan dia akan bertahan. Jadi itu tergantung konsolidasi politiknya. Saya kira itu saya kira perlu model lain dan perlu ada negara yang bisa menjadi role model. Model dulu, konsolidasi demokrasi. Dulu kan sebenarnya saya juga pernah menulis bahwa sebenarnya Indonesia itu kan bisa menjadi role model demokrasi bagi negara-negara Arab kan. Cuma kan apakah kultur elit-elit itu bisa mengikuti? Kita kan berhasil ya mengonsolidasikan demokrasi kita pasca jatuhnya Soeharto 98, meski juga akhir-akhir ini mengalami kemunduran kan, tapi paling tidak kita berhasil mengonsolidasi. Tunisia berhasil, tapi 2021 yang lalu kemudian mengalami demokrasi backsliding, mundur demokrasi, tergelincir dia di tangan pemimpin yang terpilih secara demokratis. Jadi saya masih melihat ya, kecuali kalau kelompok-kelompok yang ini dari figur-figur yang memang cara berpikirnya lebih terbuka dari kelompok itu, mungkin dia bisa visi kebangsaan itu lebih dikedepankan daripada visi kelompok dan golongan dia. Mursi jatuh itu kan salah satu faktornya kan dia orang-orang Ikhwanul Muslimin banyak dikasih posisi kan, hampir semuanya dari atas sampai ke bawah itu. Karakternya juga begitu. Iya, nah jadi, kalau karakter itu terbangun ya sama. Nahdlatul juga awalnya begitu juga di Tunisia itu partai Nahdlatul dengan kaum Salafi. Seakan-akan ini kekuasaan untuk saya sendiri, nggak mau bagi-bagi gitu. Nah, apa itu namanya? Artinya kelompok baru yang akan jadi penguasa ini mesti tetap nggak bisa melepaskan diri dari hubungannya dengan dunia internasional dengan dia harus secara cerdik memilih aliansi kemana ini gitu. Tapi pada saat yang sama, selain let's say mungkin mendapatkan backup lebih paling mungkinnya dengan kelompok Barat Barat Amerika, pimpinan Amerika dan segala macamnya. Kalau misalnya let's say pilihannya adalah kelompok Barat gitu, benar dong tuduhan sebagian kalangan yang misalnya gini, kalau teman-teman yang pro Iran di Indonesia itu kan bilang nggak mungkin ini akan anti Israel, memperjuangkan kemerdekaan Israel, maksudnya Gaza memperjuangkan Palestina, terus kemudian anti Israel, pasti akan menjadi tangan panjangnya Israel lah, apalagi misalnya dataran tinggi Golan juga dikuasai oleh Israel, nggak diapa-apain sama kelompok penguasa sekarang gitu. Gimana ya? Kalau sikap kira-kira terhadap support Barat akan didapat atau dia akan dapat itu, terus potensial sikapnya terhadap Israel seperti apa kira-kira, Mas? Ya, makanya kalau pergantian rezim itu pasti akan merubah konstelasi politiknya. Saya kira itu kan konsekuensi dari sikap politik yang diambil
Karena ya sama dengan Mas Iva tadi, enggak agak kecil kemungkinan mendapatkan dukungan dari Rusia, dari Iran, dari Cina kan, kecil kemungkinan. Ya informasinya kan Bashar al-Assad mendapatkan suaka politik di Suriah, di Rusia kan, artinya ya nggak mungkin Rusia itu akan membackup rezim yang menggulingkan Bashar al-Assad. Nggak mungkin dah. Dan ya pilihannya ya dan kalau dia tidak mendapatkan backingan politik dari salah satu ya dari aktor internasional, keberlangsungannya juga itu kita bisa pertanyakan seberapa lama dia bisa bertahan kan. Bukan hal yang mudah, apalagi kelompok-kelompok itu kan orang yang tidak punya pengalaman di pemerintahan, ya kan. Ya juga banyak dulu Mursi itu kan juga banyak, karena Ikhwanul Muslimin kan tidak punya pengalaman di pemerintahan, makanya ketika dia berkuasa ya muncul gejolak karena orang-orangnya semua. Bahkan sampai kepala sekolah kan dari IM semua gitu. Nah, itu kan they don't know how to govern people gitu ya. Karena nggak punya pengalaman. Pengalaman. Nah ini kan juga kelompok oposisi kan nggak punya pengalaman kan. Nah, makanya tadi ya Mas Sahidi bilang perlu model baru. Katakan model yang sudah ada di Timur Tengah itu ya model, let's say misalnya konsolidasi demokrasi gagal, terus kemudian militer masuk seperti Mesir. Ada model konsolidasi seperti Irak yang tadi disebutkan, Lebanon gitu. Ada giliran kekuasaan antara Sunni, Syiah, Kurdi gitu ya. Ada pembagian, ada perdana menteri, gitu. Presiden, ketua parlemen dibagi-bagi. Harus ada kelegawaan untuk bisa berbagi kue revolusi. Ya sebenarnya ini bisa menjadi momentum juga bagi Indonesia sebenarnya untuk bisa hadir di sana. Cuma kan masalahnya adalah demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja kan. Jadi kalau dulu ada istilah revolusi memakan anaknya sendiri, sekarang ada demokrasi memakan anaknya sendiri juga. Jadi seandainya demokrasi kita dalam beberapa tahun terakhir tidak mengalami kemunduran itu kan, mungkin Indonesia itu bisa menjadi model lain, bisa menjadi contoh lah bagaimana mengonsolidasikan demokrasinya. Dan memang dulu kan awal-awal di Arab Spring itu kan banyak beberapa perwakilan dari negara-negara Arab itu kan sebenarnya banyak berdiskusi dengan kelompok-kelompok Indonesia, artinya kan ingin belajar bagaimana demokrasi itu. Nah ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar, punya eksistensinya di kawasan Timur Tengah lebih diperhitungkan kan. Cuma masalahnya ya demokrasi kita bagaimana menjadi guru yang baik kalau demokrasi kita cacat. Ya kan? Ya dan semua mengakui itu demokrasi kita ya mengalami kemunduran yang luar biasa. Ya bahkan saya kemarin kan nulis di Kompas runtuhnya pondasi demokrasi Indonesia. Udah runtuh, bukan lagi mundur, udah runtuh. Jadi ya tidak mungkin kita bisa dipercaya. Makanya. Tapi kalau dibanding negara-negara Muslim yang lain, let's say misalnya Turki yang juga awalnya dianggap sebagai bentuk contoh sukses demokrasi di negeri-negeri Muslim lah. Kegagalannya kan ketika Erdogan merevisi konstitusi sehingga memungkinkan dia berkuasa lebih lama lagi. Di Indonesia kan paling tidak itu nggak terjadi 3 periode itu. Iya betul. Tapi kan apa yang terjadi di Indonesia kan pasti pemimpin-pemimpin dunia Arab juga pasti akan melihat, memperhatikan. Dan indeks demokrasi kita kan mengalami penurunan yang luar biasa. Jadi ya seolah tidak legitimate untuk mengajari. Kalau dulu saya kira tidak otentik. Tidak otentik. Ya 2000 ya bahkan beberapa yang nulis kan apakah Indonesia bisa menjadi model bagi demokratisasi di negara-negara Arab pasca di Arab Spring itu dulu, tapi sekarang kan mengalami kemunduran. Jadi masalahnya itu tidak ada model yang bisa ditiru. Kalau misalnya Arab melihat Indonesia,
Kalau secara prosedural kan sejak demokrasi itu jelas ada pemilu, ada freedom of apa itu namanya press gitu dan macam-macamnya gitu. Yang penting kira-kira dipelajari oleh Arab dari Indonesia itu bagian apanya dari demokrasi, Mas Zahidi kira-kira yang membuat let's say dalam hal ini kan relatively sukses lah Indonesia itu bertransisi dari otoritarianisme ke demokrasi, meskipun dengan berbagai macam tadi itu kemundurannya tadi itu. Tapi relatif di sini nggak ada kudeta militer gitu misalnya gitu. Nah, yang negara seperti Syria itu bisa pelajari dari negara seperti Indonesia? Apa? Ya, memang di sini saya kira militer itu punya peran penting ya dan krusial kondisi seperti ini. Ya di Mesir itu kan militer mengambil alih tau. Jadi dia mengambil alih kekuasaan dari tangan Muhammad Mursi. Nah, Indonesia kan berhasil itu bagaimana mengembalikan militer itu ke barak itu kan model yang luar biasa. Cuman ya apakah militer itu di Mesir bersedia punya kelegawaan ya karena biasanya ya di Myanmar kan begitu juga kan kasusnya. Myanmar begitu. Ya militer nggak legowo. Iya karena kalau dia jauh dari politik kan bisa jadi juga mengganggu kesejahteraan aparatnya kan kira-kira. Nah apalagi Suriah kan kita tahu negara yang ya salah satu negara yang kaya dengan sumber daya alam lah minyak. Jadi, ya kalau bisnis itu kan siapa? Sisi militernya betul itu, maksudnya harusnya bisa belajar dari Indonesia betul. Artinya gini, Prabowo saja untuk mau berkuasa itu menanggalkan baju militernya, bertarung secara demokratis berkali-kali, 3 atau berapa kali itu nggak berhasil 4 kali ya 4 kali baru keempatnya 2009, 2014, 2019, 2024 iya baru berhasil keempatnya. Dia berhasil ketika didukung oleh sipil Jokowi. Nah itu mestinya itu bisa ini loh saya contoh terbaik bagaimana militer bisa bersabar dan bertarung secara secara demokratis gitu ya mungkin. Kita bersyukur sebenarnya kan kita punya kekuatan civil society yang kuat. Ya kita punya ya Muhammadiyah, NU dengan meskipun beberapa catatan-catatannya saya kira, tapi keberadaan 2 organisasi besar ini membuat civil society kita kan kuat, ditambah lagi gerakan-gerakan mahasiswa yang itu adalah penting menurut saya. Nah saya kira itu yang tidak dimiliki oleh Arab ya. Jadi ya saya yang pernah dulu Kevin Fogg itu ya dari Inggris Amerika ya. Ya pernah jadi fellow di Inggris tapi orang Amerika. Saya kan ngikuti diskusinya di UMY itu yang apa bedanya Muhammadiyah dan NU di Indonesia dengan Ikhwanul Muslimin misalnya. Muhammadiyah NU organisasi Islam besar, modern, punya kekuatan, punya massa yang besar, tapi dia tidak melawan negara posisinya. Tapi sementara Ikhwanul Muslimin ketika dia tidak berada di kekuasaan kan memusuhi negara. Jadi kita punya beruntung ada kekuatan sipil yang memusuhi negara dan dia bisa berpartner dengan negara untuk ya kan? Nah saya kira kekuatan-kekuatan sipil seperti itu yang seharusnya bisa terbangun. Dulu sebenarnya awal-awal Bashar al-Assad sempat mencoba membangun itu, tapi kan mengganggu gitu. Memang kan nggak terbiasa dengan gangguan. Mengganggu kan. Orang pemimpin demokratis kan harus terbiasa dikritik. Kritik itu bukan sesuatu yang mengganggu. Jadi salah satu karakter pemimpin yang tidak demokratis ketika kritik itu dianggap sebagai gangguan kan. Dan harus diberangus.
Gitu ya. Elemen lain selain soal militer tadi itu kekuatan masyarakat sipil. Kalau di Arab tadi kasus Ikhwanul Muslimin meskipun awalnya adalah civil society tapi kemudian dia kan melawan negara menjadi dianggap musuh negara kan. Musuh negara. Itu kan. Jadi tidak stabil tuh dan itu kan kuat. Ya di Afghanistan kan sama juga kan. Taliban itu kan musuh negara kan, musuh makanya ketika Amerika keluar kan dia mengambil alih kekuasaan. Dan juga tadi faktor asobiahnya tadi kan memang sangat kuat. Kalaupun kekuatan sipil yang dimiliki itu adalah ikatan fanatisme etnik atau golongan itu tadi ya. Sementara di Indonesia NU Muhammadiyah itu penting. Across tembus apapun etnisnya dan segala macamnya, visi keagamaannya seperti itu. Jadi iyalah, saya kira begitu harusnya. Ya harusnya ya salah satu bottom line-nya adalah Indonesia bisa menjadi model yang bagus lah ya. Satu ya tentu saja konsolidasi demokrasinya dipertahankan, jangan sampai mengalami kemunduran lagi. Kalaupun bangunan substansialnya runtuh ya dibangun kembali gitu. Mudah-mudahan pemerintah Prabowo bisa ke arah sana gitu. Dan kita punya cukup kredensial. Kredensial itu ya punya record yang ini loh. Kita bisa memberi contoh, bisa jadi referensi bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik di negara yang mayoritas umatnya adalah Islam gitu. Dan Syria macam-macam bisa belajar tentang itu gitu ya harusnya. Dan nanti Mas Haidi bisa ceramah di Damaskus tentang ini, tentang demokrasi. Atau ya bisa Indonesia bisa ngasih beasiswa kepada generasi muda di sana kan untuk belajar tentang demokrasi. Itu saya kira bisa. Itu penting. Jalur pendidikan seharusnya jalur pendidikan itu diambil oleh pemerintah. Karena ya meski Saddam Hussein mengatakan demokrasi nggak cocok, tetap bagaimanapun juga menurut saya demokrasi itu dibutuhkan. Penting. Karena kalau tidak demokratis, siapa yang bisa ngawasi pemimpin kan? Yang saya pahami kan, menurut saya demokrasi itu kan substansinya sebenarnya adalah bagaimana pemimpin itu diawasi dan dikontrol supaya tidak semena check and balances. Jadi dan saya kira negara Islam atau tidak Islam ya tetap kita butuh pemimpin itu diawasi kan. Jadi untuk demokrasi kita butuhkan karena tidak ada sistem lain yang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi seorang pemimpin kan, saya kira gitu. Tidak ada yang lain. Iya. Oke lah, ya jalur pendidikan itu saya kira harus terbiasa orang gitu. Orang Arab itu juga belajar kepada non Arab juga lah. Jangan semuanya orang non Arab harus belajar apa-apa ke Arab terutama soal agama ya. Tapi bagaimana hidup di masyarakat modern di situasi yang baru ini agak kesulitan mereka beradaptasi dengan itu. Dan salah satu contoh success story-nya adalah negara-negara Muslim di Asia Tenggara ini, Indonesia, Malaysia dan segala macamnya gitu yang bisa memberi contoh tentang itu. Satu aja kekurangannya, ya beberapa tahun terakhir demokrasi kita, ya kan? Itu apakah pengalaman itu? Ya mungkin kita punya success story, tapi ini bisa menjadi salah satu. Memangnya kamu demokrasimu tidak mundur kira-kira? Nah, dan diberi catatan, ini harus diperbaiki. Jangan contoh bagian ini, gitu. Bagian parcoknya ini jangan. Gitu Mas Ade ya. Obrolan kita sudah panjang ke sana kemari. Mudah-mudahan, insya Allah bermanfaat. Banyak insight baru dan mudah-mudahan ke depan juga konsolidasi Syria itu membawa manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat Syria sendiri gitu. Dan mudah-mudahan to some extent Indonesia juga bisa punya peran yang lebih besar, signifikan lah gitu ya dalam lebih diperhitungkan dalam kancah itu tadi. Jangan sampai itu tadi yang bermain adalah kelompok-kelompok itu terus gitu, Amerika, Rusia dan segala macamnya. Mungkin kita juga punya kontribusi untuk memberi pandangan, untuk memberi
pandangan suasana baru gitu melalui pendidikan tadi itu, misalnya skema beasiswa kah buat masyarakat di sana gitu. Itu juga mungkin bisa menjadi salah satu kontribusi yang signifikan buat Indonesia. Gitu obrolan kita hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Kapan-kapan ngobrol lagi. Siap. Karena isu Timur Tengah itu never ending, apa istilahnya, permanen konflik. Mudah-mudahan tidak, yang kita bincangkan bukan hanya perpetual konfliknya, konflik yang berulang-ulang, tapi ada suasana cerah barulah gitu, dari spring barulah gitu di negeri. Makasih Mas Zaidi. Sampai ketemu lagi. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.